Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonetisa Putri, NPM 18081010113. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas final project saya untuk mata kuliah pengenalan pola. Di sini final project saya adalah membuat untuk memprediksi hujan atau tidak menggunakan algoritma JST atau jaringan saraf tiruan atau bisa disebut dengan neural network. Saya membuat aplikasi saya dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Dan langsung saja saya akan menjelaskan program saya. Jadi yang pertama adalah program saya terdapat tiga macam file. Di sini ada file yang utama yaitu app.java, lalu ada file matrix.java, dan kemudian ada file neural network.java. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai app.java. Jadi, aplikasi saya di sini itu menggunakan dua fitur untuk memprediksi hujan atau tidaknya. Nah, dua fitur itu adalah yang pertama tingkat mendung awan dan juga yang kedua adalah tingkat kekuatan angin. Nah, datanya itu masih menggunakan data dummy dan kemudian untuk output aplikasi saya itu rentang nilainya berkisar antara 0 sampai 1, yang mana 0 sampai yang di bawah 0,5 itu merupakan tidak terjadi hujan atau bisa disebut dengan nilai 0, tidak terjadi hujan. Tetapi jika nilainya outputnya itu 0,5 ke atas sampai 1 itu berarti akan terjadi hujan. Nah, langsung saja di sini di app.java di mana file utamanya di sini saya yang pertama adalah mendeklarasikan nilai x dan y. Di sini adalah array 2 dimensi yang dimana tipe datanya adalah double. Nah, untuk array x di sini adalah data trainingnya yang memiliki 2 dimensi, di mana dimensi yang pertama adalah 1 yaitu tingkat mendung dan juga dimensi kedua adalah tingkat kekuatan angin. Di sini terdapat 3, 4, 5, 6, 7 data training. Dan kemudian untuk Y-nya ini adalah output yang diharapkan ketika mentraining data di matriks X. Misalnya di sini di 1 dan 1 di sini saya menggunakan N seperti N dan di sini hasilnya 1. 0,6 dan 0,4 hasilnya 0,5 dan seterusnya sampai 1 dan 0 sama dengan 0. Kemudian di sini memanggil terdapat fungsi main. Nah, di sini di fungsi main itu terdapat mendeklarasikan untuk JST-nya itu terdapat ada input dan juga jumlah node hidden dan juga jumlah output. Di sini inputnya 2 yang mana terdapat 2 fitur, lalu di sini ada jumlah hidden node saya pakai 20, lalu untuk outputnya saya pakai 1. Kemudian di sini adalah list double untuk mendeklarasikan variabel yang nantinya akan mencetak nilai output. Kemudian di sini memanggil fungsi hitung, di mana fungsi hitung di sini adalah memanggil fungsi hitung untuk melakukan training data. Di sini yang dilakukan training data berdasarkan nilai matriks X, Y dan juga berapa kali data di training. Di sini saya mencantumkan 100.000 kali untuk training data. Kemudian di sini terdapat scanner untuk membaca inputan user. Di sini lalu ada override public void close. Di sini untuk fungsi untuk memberhentikan scanner tersebut. Lalu di sini ada rows dan kolom. Nah, di sini saya rows dan kolom saya langsung deklarasikan 1 dan 2 karena fitur yang saya gunakan adalah 2 fitur. Di sini yang mana kolomnya 2, lalu datanya adalah 1. Maka saya menggunakan row 1 dan juga kolom 2. Kemudian di sini memasukkan nilai array input, nanti user dapat memasukkan nilai tes datanya. Nah, lalu nilai tes datanya itu akan dimasukkan ke array yang mana array-nya adalah namanya tes dan juga tipe datanya double. Di sininya diisi array terdapat baris dan juga kolom. Di sini adalah perulangan untuk membaca nilai inputan user.
Kemudian setelah didapatkan nilai inputan user, maka memanggil fungsi predik pada neural network, lalu kemudian akan mencetak nilai output. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai maaf tadi videonya saya cut karena tenggorokan saya agak tersedak, dan juga saya akan melanjutkan untuk menjelaskan mengenai algoritma JST atau neural network. Jadi yang pertama, itu terdapat kelas neural network yang isinya adalah matriks INHI, yang mana INHI itu maksudnya adalah bobot input dan juga bobot input dan bobot pada hidden layer inputnya. Lalu kemudian HIO, saya singkat HIO, yang mana HIO itu adalah bobot output dan bobot hidden layer. Lalu ada bias HI, yang mana bias itu adalah nilai bias pada hidden layer. Lalu ada bias O, yang mana bias O itu adalah nilai bias output layer. Lalu saya menggunakan learning rate yang mana nilainya adalah 0,01. Kemudian di sini ada neural networknya, yang mana neural network itu nilai-nilainya berasal dari nilai input atau integer I, nilai hidden, nilai atau integer H, lalu nilai output atau integer O. Kemudian di sini untuk mendapatkan Weiss INHI itu didapat dari nilai matriks dari H dan juga I, di mana H ini baris kolom. Kemudian jumlah baris berdasarkan H, jumlah kolom berdasarkan I. Kemudian Weiss HIO itu didapat dari matriks O dan H. Kemudian bias HI didapat dari matriks H dan juga 1. Kemudian bias O didapat dari matriks O dan juga 1. Kemudian di sini mengapa saya mencantumkan 1? Karena di sini biasnya adalah jumlah baris berdasarkan jumlah hiddennya dan juga jumlah kolom berdasarkan 1, karena bias hanya dibutuhkan satu variabel saja. Kemudian begitu juga dengan bias O. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai untuk proses mentraining datanya. Proses mentraining data dimulai dengan hitung untuk menghitung berapa epoch yang akan dilakukan untuk mentraining data, untuk pengecekan. Jadi buat hitung ini di inputnya terdapat double X, di sini maksudnya adalah matriks X, matriks Y, dan juga nilai epochnya, yang mana epochnya tadi kan 100.000. Kemudian di sini dilakukan perulangan untuk mengecek epochnya sampai epoch mana. Lalu kemudian di sini untuk membuat variabel sampel n, yang mana untuk mengkalikan dengan panjang nilai x-nya ini untuk data trainingnya. Kemudian ketika epochnya ini tidak melebihi epoch, maka akan memanggil fungsi training, yaitu fungsi yang mana fungsi training ini akan diambil dari nilai matriks Y, X, dan juga Y. Lalu kemudian pada fungsi training di sini agak panjang perjalanannya. Jadi di sini training yang pertama, di sini untuk training maka diperlukan untuk nilai dari matriks Y dan juga matriks X dan juga matriks Y. Nah, di sini matriks inputnya berupa dari matriks Y. Kemudian di sini untuk hiddennya di sini itu didapatkan dari Weiss INHI dan perkalian dari Weiss INHI dan juga input. Kemudian setelah dikalikan, maka hiddennya ini ditambahkan dengan nilai bias HI, dan juga setelah itu dijalankan fungsi aktivasi sigmoid untuk dilakukan pengecekan hasil. Kemudian untuk matriks outputnya itu didapatkan dari pengkalian Weiss HIO dan juga hidden. HIO ini maksudnya hidden output, dan juga dikalikan dengan hidden, yang mana didapatkan dari ini, hidden yang dari di sini. Kemudian outputnya itu ditambahkan dengan nilai bias O output, dan juga outputnya itu dijalankan fungsi aktivasi sigmoid untuk dilakukan pengecekan. Nah, di akhir di sini targetnya tadi itu berdasarkan dari matriks Y. Jadi matriks Y ini
dimasukkan ke variabel target. Nah, kemudian kita mencari errornya. Errornya itu didapatkan dari target dikurangi dengan output yang ini, output. Kemudian untuk setelah mencari nilai error, maka dicari nilai gradiennya. Mana nilai gradien itu didapatkan dari menghitung derivatif sigmoid, kemudian si gradien dikalikan dengan errornya, kemudian gradien dikalikan dengan learning rate-nya, yang mana learning rate-nya itu adalah 0,01. Kemudian setelah itu dilakukan, setelah diketahui errornya dan juga gradiennya, maka dilakukan backpropagation dari output ke input, jadi berjalan mundur. Jadi dimulai dengan matriks hidden. Nah, pertama mengubah matriks hidden. Nah, caranya mengubah adalah melakukan transpose pada matriks hidden dan dimasukkan ke dalam variabel hidden transpose. Kemudian mencari bobot perubahan, jadi mencari bobot baru untuk bobot hidden output atau WHO, bobot hidden output atau weight hidden output. Di sini didapatkan dari perkalian antara gradien dan juga hidden transpose. Kemudian di sini bobot hidden output itu ditambahkan dengan WHO perubahan. Jadi nilai dari ini itu ditambahkan ke hidden output, kemudian nilai gradiennya itu ditambahkan di nilai variabel bias-O. Maksudnya itu direplacekan ke nilai bias-O. Kemudian mencari bobot hidden outputnya itu ditranspose untuk merubah urutan. Nah, ini WHIO-nya ini dirubah urutannya, maksudnya telah dilakukan transpose untuk mendapatkan bobot hidden output transpose, kemudian mencari nilai hidden errors-nya. Hidden errors di sini matriks didapatkan dari perkalian antara bobot hidden output transpose dan juga dikalikan dengan error, didapatkan hidden error-nya. Kemudian didapatkan di sini untuk menghitung gradien, yang di sini adalah menghitung hidden gradiennya. Nah, didapatkan dari derivatif sigmoid dikalikan dengan derivatif sigmoid. Kemudian setelah dihitung, maka H gradien dikalikan dengan hidden errors, yang mana adalah ini, hasil dari ini. Kemudian H gradien dikalikan dengan learning rate-nya. Kemudian langkah selanjutnya adalah mencari input transpose. Jadi input yang pertama tadi kan harus dirubah, jadi dirubah urutannya menjadi transpose. Kemudian didapat mencari bobot input hidden, tadi kan bobot hidden output. Nah, sekarang bobot input hidden, inputnya kemudian didapatkan dari hidden gradient, kemudian dikalikan dengan input transpose. Nah, kemudian weight in H, di mana weight in H itu seperti WIH atau bobot input hidden itu nilainya adalah berasal dari WIH perubahan, maksudnya bobot input hidden. Kemudian untuk biasnya itu didapatkan dari hidden gradient. Maka di sini bisa disimpulkan pada training data itu, pada backpropagation itu didapatkan nilai WHIO atau bobot hidden output dan juga bias output, lalu kemudian gradiennya. Setelah itu di sini menghitung bobot input hidden baru dan juga bias hidden baru. Jadi ada 1, 2, 3. Lalu kemudian pada yang pertama atau forward propagation itu ada matriks input dan juga di sini ada output dan juga ada gradiennya, jadi sama. Kemudian setelah dilakukan training sesuai dengan epoch itu dilakukan prediksi. Di sini ada fungsi prediksi atau public list double predict double. Nah, di sini prediksinya pertama matriks inputnya berupa dari matriks array dan juga matriks hiddennya itu dari perkalian dari input hidden dan juga input, kemudian menambahkan bias hidden,
kemudian menjalankan fungsi aktivasi sigmoid, yang mana fungsi aktivasi sigmoid itu untuk mengecek nilai dari perkalian, kemudian dilakukan untuk mendapatkan outputnya, di mana output itu berasal dari perkalian antara bobot hidden output dan juga dengan hidden, kemudian menambahkan bias, kemudian itu menjalankan fungsi aktivasi sigmoid. Nah, ketika epochnya itu sudah terpenuhi, maka di sini return output ke array. Jadi prediksinya itu berdasarkan tadi kan sudah dihitung-hitung trainingnya, dan di sini dilakukan prediksinya. Nah, setelah di sini dilakukan fungsi aktivasi sigmoid dan juga di sini juga outputnya aktivasi sigmoid dan juga return output ke array. Jadi di sini melakukan outputnya hasil prediksinya itu. Selesai untuk neural network, lalu kemudian saya akan menjelaskan untuk matriks-matriksnya yang diperlukan ketika saya membantu, ketika matriks ini membantu untuk melakukan algoritma neural network. Nah, di sini matriksnya itu ada banyak matriks, ada fungsi-fungsi matriksnya, ada fungsi matriks public matrix, ada void untuk print, ada add, ada dari array di sini, dan ke array di sini maksudnya untuk mengubah dari array ke matriks dan juga dari matriks ke array. Kemudian di sini untuk pengurangan matriks, kemudian di sini ada ubah urutan, di sini maksudnya adalah transpose. Lalu di sini ada fungsi matriks kali, di mana perkalian antara dua matriks yang berbeda. Kemudian di sini ada perkalian antar matriks yang sama, maksudnya matriks A dan A. Kemudian di sini perkalian untuk variabel dan variabel. Kemudian di sini untuk menjalankan fungsi aktivasi sigmoid, yang mana fungsi aktivasi sigmoid itu rumusnya 1/1 ditambah eksponen pangkat min x. Nah, di sini x-nya itu diisi dengan data matriks. Di sini sedang hujan, maka mohon maaf bila ada suara berisik. Kemudian di sini ada derivatif sigmoid, yang mana derivatif sigmoid itu adalah turunan dari fungsi sigmoid untuk melakukan backpropagation. Nah, rumusnya adalah x dikali 1 min x, di mana x itu adalah matriksnya. Kemudian saya akan menjelaskan satu-satu dengan matriksnya. Di sini public matrix ini fungsinya untuk membuat matriks awal, jadi membuat konstruktor objek matriks yang isinya adalah antara min 1 dan sampai 1 menggunakan method random. Kemudian di sini void print untuk melakukan print data, mencetak data ketika setelah dilakukan prediksi. Kemudian di sini add matrix M itu seperti ketika kita menginputkan data training dan juga data tes. Ketika kita menginput data tes atau data trainingnya tidak sesuai dengan ketentuan, maka program akan menjalankan, maksudnya program akan mengeluarkan kalimat array tidak cocok. Tapi ketika cocok, maka array akan ditambahkan ke sistem. Kemudian maksudnya adalah matriks ditambahkan ke sistem. Kemudian di sini adalah fungsi untuk membantu perubahan dari array ke matriks maupun dari matriks ke array. Di sini fungsi matriks dari array, jadi dari array ke matriks, kemudian di sini ke array maksudnya adalah matriks ke array. Kemudian di sini adalah fungsi untuk pengurangan matriks, jadi pengurangan matriks yang berbeda antara matriks A dan B misalnya. Lalu di sini adalah fungsi untuk transpose. Kemudian di sini adalah perkalian matriks yang berbeda. Jadi di sini misalnya matriks A dan B. Kemudian di sini untuk perkalian matriks dengan matriks A. Kemudian di sini untuk double A, di sini perkalian untuk mengkalikan dengan variabel. Kemudian di sini telah saya jelaskan untuk fungsi aktivasi sigmoidnya. Kemudian saya akan langsung saja menjalankan programnya.
Nah, di sini programnya muncul masukkan nilai array input. Jadi misalnya saya memasukkan nilai array input berdasarkan sama saja deh. Pertama saya akan menyamakan input saya apakah hasilnya akan benar atau tidak. Ini misal saya menginputkan 1 dan 1, maka hasilnya adalah 0,9. Nah, jika telah saya jelaskan bahwa jika nilainya adalah mulai dari 0 sampai di bawah dari 0,5 itu hasilnya adalah 0, maka tidak terjadi hujan. Lalu jika nilai outputnya adalah 0,5 ke atas sampai 1, itu berarti terjadi hujan. Nah, di mana 1 dan 1 ini di data training itu adalah 1, yang mana sama dengan ini 0,9, yang artinya adalah 1 terjadi hujan. Kemudian saya jalankan lagi. Saya akan mencoba untuk memasukkan nilai dummy, nilai double, nilai koma 0,8 misalnya untuk tingkat mendung, lalu untuk tingkat kekuatan anginnya misalnya 0,5, maka terjadi hujan. 0,8 dan 0,5 maka 0,72. Nah, untuk yang memperoleh error yang ini, yang array tidak cocok, maka misalnya ketika kita memasukkan 3 fitur di sini, maka seharusnya tidak cocok karena di sini kita telah mendeklarasikan bahwa inputnya ada 2 dan juga dan-nya ada 20 dan juga outputnya 1, dan begitu pula di sini. Nah, di sini di bias ini tidak termasuk sih. Ya, ini mana tadi? Nah, ketika inputnya 2, maka inputnya itu harus 2. Jika 3, maka akan menghasilkan array tidak cocok. Ketika dijalankan, nah, array tidak cocok karena di sini terdapat inputnya 3 fitur. Selesai untuk program dari saya, penjelasan saya. Ya, selesai untuk program saya dan juga selesai untuk penjelasan saya untuk final project mendeteksi hujan atau tidaknya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.